Hi everyone, kembali lagi di MR dengan Salmi. Berikut adalah tips and trick SNMPT 2023 ya. Kita masuk ke chapter yang berikutnya atau materi yang berikutnya, yaitu purpose of the text. Jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana caranya mengerjakan soal-soal SNMPT yang pertanyaannya atau topiknya adalah berupa atau menanyakan purpose of the text. Yuk simak terus videonya, tak kasih tahu tips and triknya. Nah, sekarang kita harus melihat dulu ya. Pertama adalah di sini ada karakteristik pertanyaan dan juga jawabannya ya. Karakteristik pertanyaannya seperti apa sih, atau bentuk pertanyaannya seperti apa ya. Di sini ada beberapa. Kita lihat ada beberapa kata kunci di sini ya, yaitu 1, 2, 3 di sini ada kata kunci purpose ya. What is the purpose of the text? The author's purpose. Lalu ada purpose lagi. Nah, apakah ada kata kunci yang lain? Mari kita lihat. Nah, di sini ternyata di nomor 5 ada kata-kata the main point. Nah, berarti selain purpose yang menanyakan tujuan, berarti ada kata kunci berikutnya di pertanyaan yang harus dipahami, yaitu adalah kata-kata the main point. Lalu ada juga social function. Nah, ini juga ya. Lalu di sini ada what does the writer write the text for? Ya, ini ya. Jadi bentuk pertanyaan yang seperti ini juga menanyakan tujuan dari teks. Lalu berikutnya ada ini ya, what is the writer's intention? Nah, jadi selain ada kata purpose, lalu the main point, berikutnya ada intention. Nah, yang terakhir di sini ada the text is meant to bla bla bla. Nah, ini juga menanyakan tujuan. Nah, untuk pilihan jawabannya di sini biasanya ada beberapa ya, banyak sekali, tapi tidak hanya yang ada atau tertulis di sini. Ini hanya beberapa contoh saja atau sebagian contoh saja, karena nanti tergantung dari pertanyaannya dan itu akan sangat bervariasi ya. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke strategi menentukan tujuan teks ya. Yang pertama di sini yaitu memahami isi teksnya. Oke, tentu ya kita harus memahami isi teks kalau memang ingin mengerti tujuan dari teks tersebut. Nah, biasanya teknik yang biasa digunakan yaitu teknik skimming ya, untuk menghemat waktu dalam mengerjakan ya. Intinya dengan membaca cepat namun tetap memahami isi teksnya ya. Lalu berikutnya tentukan jenis teksnya. Oke, ini juga sangat menentukan ketika nanti kalian bisa menentukan jenis teksnya. Kalaupun tidak bisa menentukan jenis teksnya bagaimana? Berarti silahkan melakukan atau teknik yang pertama, yaitu memahami isi teks dengan skimming gitu ya. Kalau yang terakhir tentukan tujuan teksnya ya, tentu saja gitu ya. Nah, di sini ada contoh ya di bawah. The following text is ini ya, number 1. Oke, di sini nanti kita akan mencoba mencari tujuan dari teks ini apa gitu ya. Nah, kalau misalnya sekilas kita lihat dan bagi yang ternyata tidak bisa menentukan jenis teksnya, tentu saja harus melakukan skimming ya. Dan ini ternyata teksnya tidak terlalu panjang untuk kita jadikan contoh ya. Nah, tapi kalau bisa diperhatikan ya, sekilas setelah kita melakukan skimming itu ada beberapa kunci ya, atau beberapa kata kunci yang bisa digunakan atau bisa kita buat acuan ya. Di sini ada tahun ya, jadi angka yang berupa tahun. Di sini ada 1930, lalu di sini ada ini ya, berikutnya ada 1950, lalu ada 1960, lalu di sini terakhir juga 1960. Nah, biasanya kalau teks yang ada tahun-tahun seperti ini berarti dia menceritakan sebuah sejarah ya, atau ingin menceritakan perkembangan apa gitu ya, tergantung dari topik teksnya. Nah, cara menentukan topik teks bisa kalian lihat di video sebelum ini gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, the primary purpose of this passage is to. Nah, ini berarti kata-kata primary purpose. Oh, berarti menanyakan tujuan ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada beberapa kata kunci di sini. The beginning ya, beginning in the 1930s, lalu
in the 1950s and 1960s. Nah, biasanya ini adalah menceritakan sebuah sejarah ya, sejarah atau perkembangan sesuatu, dan di sini topiknya adalah American folk music ya, topiknya ya. Di sini sudah kita temukan topiknya. Nah, berarti bisa kita lihat di pilihan jawabannya A, B, C, D, E ya. Yang pertama di sini trace the development of the American folk music. Oke, kemungkinan iya, tapi kita harus melihat mengecek jawaban yang lain terlebih dahulu ya. Explain the oral traditions, bukan. Contrast the style, oke, tidak ada di sini penjelasannya. Point out the influence, oke, bukan juga. Dan discuss what folk music is, juga bukan ya. Berarti ini jawabannya untuk yang nomor 1 adalah yang A gitu ya. Jadi menceritakan atau rekam jejak gitu ya, rekam jejak perkembangan dari American folk music. Nah, ini adalah tujuan dari teks yang pertama. Nah, bagaimana dengan teks yang berikutnya? Ini teksnya terlihat lebih panjang ya, namun tidak perlu khawatir ya. Selain teknik skimming, teknik yang kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu main topic dan main idea, juga bisa digunakan ya. Nah, di sini coba kita lihat atau kita baca kalimat pertama di paragraf pertama ya. The impacts of the electronic commerce in a developing country can be helpful rather than detrimental, bla bla. Nah, gini ya. Nah, ini berarti di sini menceritakan yaitu the impact ya, dampak dari electronic commerce ya. Jadi akan menceritakan itu. Nah, berarti nanti paragraf 2, 3 dan 4 akan mendukung juga gitu ya, mendukung untuk ininya ya, untuk topik yang ada di paragraf pertama ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini ya, untuk kuncinya impact of the electronic commerce, lalu consumers in developing country, beberapa kalimat pertama juga sama ya. Lalu yang paragraf ketiga juga kalimat pertama ya, lalu keempat dan seterusnya. Ini berarti adalah kunci untuk memahami teksnya ya. Jadi kalau teks panjang seperti ini sebenarnya tidak terlalu butuh skimming untuk memahami seluruh teks, cukup dengan cara yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya, yaitu main topic dan main idea. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, what is the purpose of the text gitu ya. Nah, ada A, B, C, D, E ya di sini. Kalau kita lihat kembali lagi ke sini ya, ke teks berikutnya nih. Kalau kita lihat the impact of electronic in developing country can be helpful. Nah, ini ada kata-kata can be helpful gitu ya. Berarti bisa membantu gitu ya. Nah, berarti di sini secara tidak langsung akan menjelaskan tentang dampak positif ya, atau keuntungan atau manfaat dari ini electronic commerce. Nah, apa saja? Nah, tentunya itu dibahas di paragraf kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari pilihan A, explain the advantages of electronic commerce. Oke, iya, tapi kita lihat dulu yang lain. Oke, yang B, describe the innovation of electronic commerce. Bukan hanya mendeskripsikan ya. Provide example of the use. Oke, bukan juga. Promote, bukan, karena tidak mempromosikan ya atau mengiklankan. Show some developing countries applying electronic, bukan. Berarti jawabannya jelas yang A gitu ya. Explain the advantages of the electronic commerce. Kata kuncinya ada di kalimat pertama setiap paragraf. Nah, sekian tips and trick untuk materi purpose of the text kali ini dari MR dengan Satmi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum, see you next time.